Ciri-ciri teks berita: satu, faktual; dua, aktual, unik dan menarik, berpengaruh bagi masyarakat luas dan dapat mampu dan kronologis kejadian; objektif, bahasa baku sederhana dari komunikatif, ejaan. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Yang pertama ada what atau apa, kedua who siapa, yang ketiga where di mana, yang keempat when kapan, yang kelima why mengapa, yang keenam how bagaimana. Itu adalah unsur berita. Yang pertama itu ada orientasi, yaitu berisi pembuka dan peristiwa yang diceritakan di teks tersebut. Lalu yang kedua ada peristiwa, yaitu mengenai proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi. Lalu yang ketiga sumber berita, yaitu dari mana sumber berita tersebut muncul. Sumber berita itu tidak selamanya ditulis pada bagian akhir berita. Ini teks berita. Yang pertama ada berita langsung, yang kedua ada berita opini, ketiga berita informatif, keempat berita dalam, kelima berita penjelasan, yang keenam berita pendidikan. Tujuan dan fungsi. Teks berita memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi penting yang layak konsumsi oleh khalayak. Fungsi dari teks berita adalah mengetahui informasi terkini. Terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 3. Dua pertanyaan mewakilkan kelompok ini. Dia ketiga. Satu. Ini ada dia kelompok Nama saya Zaskia dari kelompok 1. Saya ingin nanya, menurut kalian cara menyaring berita yang fakta sama yang hoax itu gimana? Oke, makasih Zaskia. Pertanyaannya. Salsa kelompok 3. Ya, silakan Salsa. Bisa nggak sih kalian sebut Perkenalkan diri. Oh iya, perkenalkan nama saya Salsa dari kelompok 3. Saya boleh nggak sih minta satu contoh berita dari jenis berita pendidikan? Contohnya berita pendidikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Berita seperti waktu dari institusinya. Jawaban. Tadi kelompok 1 yaitu Zaskia menanyakan menurut kalian bagaimana cara mencari berita yang fakta. Menurut kalian cara menyaring berita yang fakta dan hoax gimana? Jadi kan kita harus kalau nyari berita itu harus sesuai data dan fakta. Nah, kita melakukan dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kita jangan mencari dari satu sumber. Jadi mencari dari sumber yang lain agar berita tersebut tidak hoax dan dapat dipercaya. Nah, terus juga cara mengatasinya itu kita harus menggunakan logika terhadap berita yang belum diketahui kebenarannya. Nah, terus kalau misalnya ada yang hoax atau tidak sesuai fakta, kita harus melaporkan berita tersebut pada pihak yang berwajib atau Benar katanya itu cari ke apa yang percaya. Nah, contoh dari berita itu kan yang viral infobis yang Jakarta. Itu bagaimana masyarakat respon dari masyarakat itu gak percaya sama lembaga yang bisa dibilang tuh harus kita percaya. Itu tanggapan kalian gimana? oke, baik. Bentar ya Zaskia, kita akan Ya, maksudnya tuh kalian bilang kan kita harus mempercayai lembaga yang harusnya dipercaya. Sedangkan respon dari masyarakat itu nggak percaya sama lembaga kepolisian tentang kasus yang dia itu kita bakal percaya. Tanggapan kami saat ini juga karena ayah sama juga menonton tersebut. Jadi kasus itu rencananya itu akan begitu kembali. Nah, lalu juga dari kasus tersebut tuh belum tahu sampai benar sampai malah. Jadi itu nanti akan dibuktikan oleh pihak berwajib tersebut untuk diusut kembali kasusnya. Nah, jadi itu kita bukannya nggak percaya, tapi kita menunggu kasus dibuka kembali. Jadi supaya nanti tuntas dan terbukti kebenarannya sampai ke
Ya, belum tahu. Tapi sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi yang Kelas. udah tahu sejarah belum tahu. Kita perhatian khusus